Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau sebuah visi kota masa depan yang super canggih, malah berbenturan sama sengketa lahan yang panas banget? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu raksasa properti di Indonesia, PT Sentul City. Nah, ini dia nih, visi ambisius yang lagi coba diwujudkan sama PT Sentul City. Kelihatannya keren banget ya, sebuah pusat kesehatan dan kebugaran yang high-tech gitu. Tapi, di balik gambar yang kelihatan kinclong ini, ternyata realitanya jauh lebih rumit. Oke, kita mulai dari visinya dulu ya. Kita coba selami apa sih yang jadi andalan mereka, yaitu proyek yang namanya Sentul Biotown. Jadi ini tuh bukan sekedar bangun perumahan atau mall ya. Ini benar-benar dirancang sebagai sebuah ekosistem lengkap buat industri kesehatan. Ada sektor farmasi, riset, rumah sakit, bahkan sampai fasilitas pendidikan tinggi. Harapannya, ya buat jadi mesin penggerak ekonomi baru di Bogor. Dan ternyata proyek ini dapat dukungan kuat loh dari pemerintah setempat. Bupati Bogor, Pak Rudi Susmanto, bilang kalau mereka menyambut baik dan mendukung penuh. Ya jelas, karena potensinya buat investasi dan buka lapangan kerja itu gede banget. Oke, kita udah lihat proyeknya. Sekarang pertanyaannya, siapa sih perusahaan di balik semua ini? Ternyata Sentul City ini bukan pemain baru. Perjalanannya panjang. Dimulai tahun 93 sebagai PT Sentragria Karisma, terus IPO tahun 97, ganti nama jadi PT Sentul City Tbk di 2006, dan di tahun 2022 modalnya bahkan udah lebih dari 12,5 triliun rupiah. Jadi mereka udah puluhan tahun malang melintang di industri ini. Dan biar kita kebayang segede apa skalanya, perusahaan ini menguasai land bank atau cadangan lahan yang gila banget luasnya, lebih dari 14.000 hektar. Itu luas banget loh. Visi resmi mereka juga nggak main-main. Mereka pengen jadi perusahaan properti terdepan di Indonesia dengan cara membangun Sentul City jadi kota mandiri yang sukses. Intinya sih, mereka mau bikin kualitas hidup semua orang yang tinggal, kerja, atau sekedar main ke sana jadi lebih baik. Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Punya visi besar itu satu hal, tapi eksekusinya di lapangan itu cerita lain. Ambisi perusahaan ini ternyata nabrak beberapa tantangan yang bisa dibilang kontroversial banget. Salah satu yang paling heboh ya, sengketa tanah sama komentator politik Rocky Gerung. Ini jadi sorotan publik banget. Jadi ada sebidang tanah di Bojongkoneng yang diklaim sama dua pihak, Sentul City dan yaitu tadi Rocky Gerung. Oke, jadi permasalahannya ada di mana? Ini intinya pertarungan dua klaim. Di satu sisi, ada PT Sentul City yang bilang, kita pegang sertifikat hak guna bangunan, atau HGB, ini surat resmi dari pemerintah. Nah, di sisi lain, ada Rocky Gerung yang posisinya adalah dia beli tanah itu lewat oper alih garapan dari penghuni sebelumnya. Jadi yang satu pegang surat resmi, yang satu lagi pegang hak garap yang dialihkan. Kalau dari sisi Sentul City, argumen hukumnya jelas. Mereka bilang ini adalah corporate action buat ngamanin aset mereka yang sah secara hukum. Mereka juga berargumen kalau Rocky Gerung ini sebenarnya korban mafia tanah, karena beli dari orang yang pernah kena kasus penipuan tanah. Mereka juga bantah udah menelantarkan aset itu. Katanya sih cuma dipinjemin ke warga buat digarap. Dan yang penting, hak garap itu nggak boleh dipakai buat bangun bangunan permanen. Tapi, ada juga suara-suara kritis yang nyorot posisi Rocky Gerung. Salah satunya dari konsultan properti, Eka Gumilar, yang komentarnya cukup pedas ya. Intinya sih, dia bilang seorang tokoh publik sekelas Rocky Gerung harusnya lebih teliti sebelum membeli tanah. Bahkan sampai ada istilah kedungungan yang dipakai. Ini menunjukkan kalau posisinya Rocky Gerung juga banyak dipertanyakan. Oke, proyeknya ambisius, tapi di sisi lain ada kontroversi panas. Terus, gimana dong pandangan investor? Apa kata pasar keuangan soal perusahaan dengan kode saham BKSL ini? Sebelum kita lihat datanya, kita pahami satu istilah dulu ya, bullish. Simpelnya, kalau ada yang bilang bullish, itu artinya mereka optimis harga sahamnya bakal naik. Nah, ini yang menarik banget. Meskipun beritanya heboh soal sengketa, ternyata kalau kita lihat data dari para analis, ceritanya beda. Banyak analis di TradingView, platform buat para trader, yang justru melihat potensi kenaikan signifikan buat saham BKSL. Ada yang targetin harganya ke 160, 170, sampai 280. Bahkan ada yang bilang bisa naik 50-100%. Ini kan anomali yang menarik. Jadi intinya apa? Para analis ini tampaknya nggak terlalu pusing sama headline berita. Mereka lebih fokus ke data teknis, kayak pergerakan harga dan volume perdagangan. Dan dari sana, banyak yang melihat trennya masih positif, alias masih bullish. Mereka melihat di balik layar drama yang ada. Ini semua membawa kita ke gambaran yang lebih besar dan ke satu pertanyaan fundamental.
Jadi mau kemana arah Sentul City ke depannya? Jadi, kesimpulannya gini. Sentul City ini studi kasus yang menarik banget. Di satu sisi, ada pengembang dengan visi raksasa, proyek keren, dan aset yang sangat berharga. Tapi di sisi lain, mereka harus berhadapan langsung dengan konflik-konflik di lapangan yang bisa jadi penentu nasib mereka. Pertanyaan besarnya tetap sama. Dengan visi yang berani dan kondisi sekarang yang penuh sengketa, apakah Sentul City bisa benar-benar membangun kota impiannya?